Sudah. Jadi coba kalian perhatikan di sekitar rumah kalian atau di lingkungan kalian. Apa yang kalian lihat? Atau di sini Nanda pelihara apa? Di rumah ada pelihara kucing. Kucing sama ikan cupang. Nah, siapa lagi? Kucing. Siapa lagi yang pelihara? Mungkin ada pelihara ayam. Ayam ada juga. Iya. Tapi masing-masing yang kalian pelihara ada ikan, ada kucing, ada ayam, ada apa lagi tadi? Babi, ada apa? Anjing. Semua itu yang kita pelihara kita kasih makan. Iya, kita memberi makan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama nanti melalui diskusi dan tanya jawab yang disajikan dalam PowerPoint dan juga teks nanti di buku kita mampu menemukan pengertian ekosistem. Jadi kita tahu apa sih ekosistem tersebut. Terus kita mengerti abiotik dan biotik pengertiannya serta menyebutkan contohnya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan mencermati teks bacaan dari PowerPoint, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan ekosistem. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok dan menonton tayangan video berdasarkan peserta didik mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya yang benar. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, Ibu akan memberi kalian soal evaluasi dulu. Jadi Ibu mau melihat kemampuan kalian sebelum belajar dan sesudah mengajar. Nah, oke ya. Juga. Oke. Sudah selesai ya. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum kita memasuki kegiatan inti kita akan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 peserta didik. Iya, 3 sampai 4 orang. Sekarang kita bentuk kelompoknya dulu ya. Setelah kita membentuk kelompok, masing-masing sudah di kelompoknya ya. Yang ini Ibu sebut kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Coba kalian perhatikan yang ada di papan tulis ini. Gambar apa ini? Perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar tersebut? Yang pertama itu gambar apa? Burung. Terus gambar apa lagi? Ada apa yang di dalam gambar tersebut? Air terjun, matahari, ada batu, ada apa? Pasir. Gambar kedua itu gambar apa? Langit. Terus ada kayu, kerbau, burung, air. Di dalam air itu ada apa? Ada ikan, ada monyet. Jadi berbeda sekali gambar 1 dan gambar 2. Jadi setelah kalian menyimak gambar itu, nanti kita akan mengetahui apakah perbedaan dari gambar tersebut. Ini ada bacaan tentang ekosistem. Coba kita baca sama-sama. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup. Yang hidup itu disebut dengan biotik. Yang tak hidup disebut dengan abiotik.
bagian yang hidup di lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Jadi yang hidup disebut dengan biotik. Contohnya yang hidup tadi apa? Harimau, kambing, gajah, tupai, monyet, ikan, burung, gajah juga tadi, rusa, monyet. Ya, jadi itu disebut dengan makhluk hidup atau disebut dengan biotik. Yang tak hidup itu bagian yang tak hidup contohnya seperti apa? Kayu, air, tanah, pasir, rumah, gunung, batu. Ya, pintar. Jadi itu benda-benda yang tak hidup. Benda yang tak hidup disebut dengan abiotik. Sini sudah dijelaskan bacaannya. Jadi bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bertergantungan satu sama yang lain. Sudah ya, yang berikutnya individu, yang kedua populasi, yang ketiga komunitas. Individu itu apa maksud individu? Jadi individu itu contohnya, itu ada kucing, gambar kucing sendiri. Tahu kucing? Tahu. Ya, jadi kalau kucing sendiri itu disebut dengan individu. Kalau ayamnya sendiri disebut dengan individu. Kalau bebeknya sendiri disebut dengan individu. Ya, pintar. Jadi individu adalah tersendiri. Kalau populasi itu kalau ada 2 kucing disebut dengan populasi. Kalau ada 3 kucing, populasi. Kalau ada 1 kucing, individu. Jadi kalau hewan lebih dari 1 disebut dengan populasi. Terus yang berikutnya komunitas. Komunitas itu ada yang terdiri dari beberapa hewan. Kalau di situ ada bebek, ada ayam, ada kucing disebut dengan komunitas. Jadi Ibu ada tayangan video untuk memperdalam pengetahuan kita. Jadi kita perhatikan, kita simak bersama-sama ya. Assalamualaikum sahabat rumah belajar. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi ekosistem. Kita sering ya mendengar istilah ekosistem. Hayo, apakah sahabat rumah belajar tahu apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Sahabat rumah belajar, dapatkah kalian sebutkan apa saja yang terdiri dari makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada lingkungan? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Yang termasuk makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Dan yang termasuk benda tak hidup seperti cahaya matahari, udara, air, dan juga tanah. Selanjutnya, tersusun atas apa saja ekosistem itu? 1. Individu. 2. Populasi. 3. Komunitas. Apa saja penjelasan dari masing-masing bagian dari ekosistem di atas? Mari kita bahas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya, seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara, dan masih banyak lainnya. Sedangkan tempat individu itu tinggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, pada sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah
populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai, komunitas padang rumput, dan lain sebagainya. Ekosistem yang terbentuk berkat turut campur tangan manusia. Contohnya, sawah, perkebunan, dan kolam. Ekosistem alam sendiri terbagi lagi menjadi dua. Satu, ekosistem air, seperti laut, rawa, dan danau. Kedua, ekosistem darat, seperti hutan, padang rumput, dan gambut. Nah, sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Selamat belajar, sahabat rumah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya kita akan membahas tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan. Nanti coba siapa yang bisa membaca di depan? Baca. Kamu. Jeki Kak. Jeki. Nandar. Nandar baca. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Makanan yang memakan tumbuhan memiliki bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya makan batang buah atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan hewan lain satu bagian. Setelah kita mendengarkan bacaan jenis makanan hewan yang telah dibacakan sama Nandar, teman kita. Jadi, yang hewan tadi dituliskan di sini, hewan yang memakan daun contohnya seperti Ganda dan ulat. apa nih? Ulat. Ulat, Rusa. rusa, Zebra. zebra. Itu adalah contoh hewan yang memakan daun atau tumbuh-tumbuhan. Iya, ada juga sapi. Apa lagi? Kambing. Kambing. Babi. Jerapah. Bisa kambing makan rumput. Itu namanya memakan tumbuh-tumbuhan. Iya. Jadi untuk memperkuat pendalaman kita tentang jenis-jenis makanan hewan, kita akan menonton tayangan video yang berikut ini. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Apa saja penggolongan hewan tersebut? Nasi. Mari kita lihat bagian berikutnya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora. Yang kedua adalah carnivora. Dan yang ketiga adalah omnivora. Oke, yang pertama adalah herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput dan daun-daunan, kemudian yang berasal dari buah-buahan, kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, ada gajah, ada sapi, dan juga ada kuda. Semua hewan tersebut adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut hewan pemakan segala. Apa
Apa saja contoh hewan omnivora? Ada ayam, makan makanan yang berasal dari daging dan tumbuh-tumbuhan. Oke, biar lebih ingat, ini adalah ringkasan materinya. Jadi hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora adalah pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya, kalau herbivora adalah kambing, gajah. Tadi kita sudah menonton tayangan tentang jenis-jenis makanan hewan. Jadi kita sudah tahu jenis-jenis makanan hewan. Jadi masing-masing hewan mempunyai jenis makanannya. Tadi sudah dijelaskan di sini. Sekarang nanti dalam kelompok kita akan membuat tugas. Jadi tugas yang pertama, carilah dan guntinglah gambar hewan yang terdapat di majalah, koran. Terus setelah kalian mendapat gambar hewan, kalian gunting. Terus nanti kalian membuat tabel. Jadi contohnya ini gambar hewan dan nama hewan. Contoh ini gambar sapi yang kalian dapat, kalian gunting, kalian tempel di sini. Setelah itu di bawahnya ditulis nama sapi. Terus nama atau jenis makanannya. Sapi itu memakan apa? Rumput. Hewan yang memakan sapi disebut golongan hewan apa? Omnivora. Iya, pintar. Omnivora. Sudah paham? Paham. Terus letakkan gambar hewan yang sudah digunting tadi. Tuliskan nama jenis makanan yang dimakan oleh hewan tersebut. Tuliskanlah jenis makanan tersebut apakah tumbuhan atau hewan lain. Jadi kita akan mengerjakan tugas kelompok.
presentasikan di depan kelas. Untuk kelompok 2 dipersilahkan maju. Ya, satu orang yang membacakannya, jaga jarak berdirinya. Jadi dibaca, yang pertama itu hewan apa diginikan? Ya, yang pertama itu hewan apa? Harimau. Nama makan jenis makanannya. Harimau memakan daging. Golongannya apa? Karnivora. Terus yang kedua itu gambar monyet. Monyet itu makan apa? Makan buah-buahan atau daun. Itu disebut dengan herbivora. Oke, sudah selesai. Yang berikutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ada apa? Nah, ya. Yang sudah diam dulu. Jadi kelompok 3 mempresentasikan hasilnya. Lihat yang di yang pertama itu hewan sapi. Makan apa? Rumput. Makan rumput disebut golongan hewan herbivora. Anak-anak, setelah kita mempresentasikan hasil kerja kelompok kita tadi, kita sudah banyak mengetahui tentang pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu kita mengetahui tentang ekosistem. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari, ekosistem itu apa, Nandar? Interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Pintar. Terus makhluk hidup itu disebut dengan biotik. Contohnya apa tadi? Tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Terus yang tak hidup disebut dengan abiotik. Contohnya apa? Air, tanah, matahari, iya, pasir. Terus jenis makanan hewan. Ada berapa jenis makanan hewan? Ada 3. Yang pertama itu apa? Karnivora itu apa? Contohnya? Ayo, contoh hewan karnivora. Harimau. Hewan yang memakan hewan lain. Yang makan hewan lain disebut dengan contohnya harimau. Buaya. Itu contoh hewan karnivora, ya. Terus yang berikutnya contoh hewan herbivora. Herbivora itu apa? Ayo, herbivora hewan yang memakan rumput atau tumbuh-tumbuhan. Contohnya sapi, kambing, rusa, gajah, monyet. Terus yang berikutnya omnivora. Omnivora itu hewan memakan segalanya. Bisa makan daging, bisa makan tumbuh-tumbuh. Contoh hewannya ada bebek, ayam, burung apa? Ya. Jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang berikutnya kita akan untuk melihat sebelum dan sesudah belajar, Ibu akan membagikan pretestnya. Terus apa gitu? Anak-anak, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi setelah itu nanti kita di rumah akan mempelajarinya kembali, dan untuk pembelajaran minggu depan dipersiapkan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini untuk minggu depannya. Jadi untuk
untuk menutup pembelajaran kita tutup dengan doa penutup. Nah, jadi lanjutkan doa penutupnya, pimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sampai kembali lagi di minggu depan ya anak-anak. Selamat pagi. Selamat